Tapi Nabi Muhammad SAW teladan dalam semua aspek kehidupannya. Tadi disebutkan pertama khuluqihi, akhlak. Kedua siratihi, semua perjalanan hidupnya. Itu beliau itu dari bayi sampai dengan meninggal, semua level hidupnya teladan. Bayi muncul kemudian jadi anak, jadi remaja, dari remaja kemudian jadi semakin matang, pemuda, dari pemuda jadi suami, dari suami kemudian jadi ayah, dari ayah jadi kakek. Oh, kakek ini jadi sifat keluarga. Di level kehidupan masyarakat, pemimpin masyarakat, pengayom masyarakat, guru juga, semua level kehidupan ada melekat pada beliau. Dan hebatnya sirah semua perjalanan kehidupannya itu dari awal sampai akhir jadi contoh, cermin. Yang baru lahiran ada bayi, bagaimana kemudian merawat bayi seperti dirawatnya Rasulullah SAW. Mulai dari jelas statusnya, mulai diberikan yang baik-baik. Bu, beliau itu dari bayi, bu, sudah dialihkan dari kondisi-kondisi yang tidak baik. Contoh, maaf, karena lingkungan sekitarannya jahiliyah, kehidupannya kotor, apa yang terjadi? Allah berkehendak air asiknya tidak mengalir di ibunya. Supaya apa? Supaya dipindahkan ke tempat yang bersih, udaranya bagus, disusukkan kemudian pada Halimah Sa'diyah. Jangan dilihat Halimah Sa'diyahnya radhiyallahu ta'ala anhanya, tapi yang dilihat bagaimana lingkungan sekitaran beliau itu. Bersih, bagus, tenang, nyaman, itu yang diberikan. Karena baik itu yang diserap informasi banyak. Kalau Anda tempatkan di lingkungan yang buruk, dia belajarnya banyak yang jeleknya. Gak percaya silahkan, di rumah Anda, ayo silahkan perlakukan dengan buruk. TV nyalakan yang jelek-jelek, kata-kata keluar kotor, dan kita bicara yang kotor. Nah, ini lucunya, bisa bicara, buset deh, buset kata anaknya. Kenapa? Yang dia dengar itu melulu. Tuh lihat. Tapi kalau Anda hadirkan, dari mulai kemudian dia usia lahir, Masya Allah, penelitian terbaru, speaker aktif, isikan Al-Quran, dengarkan, kalau bisa per juz, ya 1 bulan pertama, juz, sebulan kedua, juz yang kedua, terus sampai 30 bulan, 30 juz, setiap bulan, itu aja yang diputar, jangan dicampur, 1 juz, juz kedua, juz ketiga, juz keempat, sampai 30, setelah 30 juz, usianya 30 bulan, 2,5 tahun, begitu dia bisa bicara, silahkan perhatikan, ada yang terjadi pada dirinya. Diajarkan Quran pada saat itu, kata para ulama, pakar sekarang, dia cuma butuh paling lama 6 bulan untuk khatam Quran. 3 tahun, hafal Quran dia. Gak percaya silahkan coba. Itu paling gampang fajar tuh, saat diberikan nasi, bacakan Quran, bacakan Quran, bacakan Quran. Begitu 3 tahun bisa bicara, yang keluar di lisannya Al-Quran. Al-Quran, 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 dicek, datangkan ustadz, diajarkan, 4 tahun sudah khatam Al-Quran, hafal, naik status, jadi hamilul Quran, penghafal Quran. Sekarang sedang menghafal terjemah Quran. Baik itu teladan. Jadi anak-anak teladan. Silahkan cek. Jadi remaja teladan, bahkan sudah punya gelar Al-Amin. Menjelang pemuda jadi gelar Al-Amin yang sangat dipercaya, teladan. Ibu punya anak-anak, cek bagaimana kehidupan Rasulullah. Remaja, cek. Dan tidak pernah kemudian tergarami dengan lingkungan. Silahkan. Mirip ikan di lautan, lingkungannya Masya Allah, airnya asin, jahiliyah asin, kata-katanya asin, gak ngenakin, perbuatannya asin, tapi ikannya tetap netral, baru jadi ikan asin itu setelah kemudian keluar dari laut, digaramin jadi asin, diasamin jadi asam, ada asam pade, ada macam-macam, pokoknya dibumbuin berubah. Nah, ada orang-orang itu yang sering digarami oleh lingkungan. Lihat kehidupan Nabi, digaramin sama Abu Jahal tidak berubah, digaramin Abu Lahab tidak berubah, abu-abu yang lain tidak berubah, tetap statusnya ada pada nilai kemuliaannya. Nih, mulia, pemuda mulia. Jadi suami silahkan ibu cek, bapak cek, teman-teman sekalian, kalau Anda ingin ukur, saya selama ini sudah 15 tahun jadi suami, apakah saya sudah menjadi suami yang baik? Hadirkan kehidupan rumah tangga Nabi SAW, keluarkan Pak. Dalam candanya aja bu, saya punya koleksi canda Rasulullah di rumah tangga, itu 156 hadis. Bagaimana kasih sayangnya dengan istrinya, itu luar biasa, Masya Allah. Di antara istri beliau Sayyidah Saudah binti Zam'ah, beliau ini usianya sudah demikian sepuh, tapi tidak pernah menghentikan kasih Nabi kepada beliau untuk menghadirkan nilai-nilai kenyamanan di rumah tangga. Begitu datang sedang membuat adonan, datang beliau, tiba-tiba dicolek adonannya,
kemudian dikecupkan ke keningnya seperti ini. Lalu tertawa bersama main adonan. Masih main adonan untuk menghadirkan kenyamanan dalam rumah tangganya. Itu kalau dikeluarkan dalam suasana kehidupan kita, boleh. Hidupkan kenyamanan rumah tangga, kadang suami dengan istri, kata Sayyidah Aisyah, kadang-kadang aku balap lari dengan Nabi, aku selalu menang, tapi ketika aku semakin gemuk, aku dikalahkan oleh Nabi. Kadang-kadang kami nonton bareng, nonton pertandingan gulat, aku digondeng oleh Nabi, diberikan kasih sayang dan sebagainya. Itu luar biasa. Bisa kita terjemahkan dalam kehidupan harian. Ya, Masya Allah. Itu kalau dipraktekkan, Pak, damai kehidupan rumah tangga, Bu.